Wow, segar sekali udara hari ini. Tapi hati Berham mendung kelam karena papa teman Berham divonis penjara 5 tahun oleh hakim. Aduh, kasihan sekali. Pasti dia sudah melakukan kesalahan besar. Kita juga orang yang sudah divonis hukuman mati oleh tahta pengadilan Allah. Bersyukurlah karena oleh iman kepada Yesus Kristus yang mati di salib, maka kita diselamatkan. Bagaimana kita mengetahuinya? Hanya melalui Alkitab, firman Allah. Walau Nabi Elia dan Elisa belum melihat Kristus, namun mereka sudah percaya pada Allah yang memberi ketenangan. Mari kita simak penjelasan hamba Tuhan berikut ini. Shalom anak-anak semua. Hari ini kita kembali akan belajar renungan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Tuhan, kami tahu dalam penyertaan-Mu juga ada berkat yang menyertainya. Tuhan, tolong, kalau sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, berikanlah kepada kami kesungguhan hati, kesungguhan pemikiran untuk memperhatikan dengan baik setiap kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga firman Tuhan boleh memberkati hidup kami dan kami pun dimampukan untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah Nabi Elia mengurapi Hazael untuk menjadi Raja Aram dan Yehu diurapi untuk menjadi Raja Israel, maka Nabi Elia segera meninggalkan mereka berdua dan mengadakan perjalanan ke satu tempat. Dan dalam perjalanan tersebut bertemulah Elia dengan Elisa bin Shafat yang saat itu sedang bekerja di ladangnya, yaitu membajak ladangnya dengan menggunakan 12 pasang sapi. Nah, ini merupakan hal yang sangat luar biasa karena saya sampai seumur ini dan mungkin kalian juga yang masih anak-anak belum pernah loh kita melihat seseorang membajak ladangnya atau sawahnya dengan menggunakan 12 pasang sapi sekaligus. Tetapi Elisa menggunakannya. Ini menunjukkan di dalam zaman Elisa bahwa dirinya adalah orang kaya atau bahwa dirinya adalah anak orang kaya. Karena membajak dengan 12 pasang sapi, pastilah ladangnya sangat luas. Dan ketika Elisa membajak ladangnya dengan 12 pasang sapi itu, mendekatlah Elia serta melemparkan jubahnya kepada Elisa. Ketika Elisa melihat hal itu, maka segeralah Elisa bin Shafat ini meninggalkan 12 pasang sapi yang digunakan untuk membajaknya dan mendatangi Elia. Nah, bagi kamu dan bagi aku yang hidup di dalam zaman ini, tentu kita mengalami kesulitan untuk mengerti mengapa hanya dilempari jubah begitu saja. Elisa datang kepada Elia dan mengikut kepada Elia. Tetapi bagi Elisa di dalam zaman itu merupakan satu budaya yang seperti itu. Elisa mengerti bahwa itu adalah satu ajakan untuk Elisa boleh mengikuti Elia, bahkan untuk menjadi pelayannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini juga satu hal yang luar biasa karena tidak mudah bagi seorang Elisa, yaitu orang yang kaya, mau begitu saja meninggalkan pekerjaannya, mau begitu saja meninggalkan keluarganya untuk mengikuti Nabi Elia. Mungkin kita bisa saja berpikir, oh karena Nabi Elia adalah nabi yang besar, nabi yang terkenal. Ataupun mungkin kita berkata, bisa saja Elisa bin Shafat ini pernah mendengar cerita bahwa
Nabi Elia telah pernah mengalahkan 450 Nabi Baal. Dan berakhir dengan dibunuhnya 450 Nabi Baal itu. Itu yang menjadi pemikiran-pemikiran semata bagi kita yang hidup dalam zaman ini. Tetapi dalam semua hal itu, yang paling tepat adalah boleh dimengerti bahwa Roh Kuduslah, Roh Allah sendirilah yang menggerakkan Elisa untuk bisa mengikuti Elia, untuk menjadi pelayan daripada Nabi Elia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Elisa mendekati Nabi Elia, Elisa berkata, "Biarkan aku akan pergi lebih dahulu kepada ayah dan ibuku. Aku berpamitan, aku akan mencium ayah dan ibuku. Kemudian aku mengikut engkau dan aku menjadi pelayanmu." Anak-anak, menjadi seorang pelayan Nabi, bahkan Elisa nantinya juga akan menjadi seorang Nabi. Ini bukan sesuatu yang gampang, karena Elisa harus meninggalkan seluruh kekayaannya dan menjadi seorang Nabi yang tentunya saat itu tidak mempunyai kekayaan yang begitu banyak. Bahkan ketika orang itu menerjunkan dirinya, ketika orang itu mengambil satu keputusan untuk menjadi seorang nabi, berarti dia juga sedang merelakan dirinya untuk menghadapi berbagai macam ancaman. Bahkan ancaman itu bukan sekedar pemukulan begitu saja, tetapi nyawanya pun harus rela dikorbankan. Seorang nabi juga menjadi musuh bagi seorang penguasa yang tidak takut akan Tuhan. Jadi dalam hal ini sungguh luar biasa Roh Kudus yang menggerakkan Elisa, sehingga Elisa berani mengambil seluruh resiko untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, mengambil resiko untuk menjadi seorang nabi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan bahwa dalam zaman ini ada satu pengajaran-pengajaran yang salah. Bahwa jikalau aku melayani Tuhan, jikalau aku menjadi pengikut Tuhan, maka hidupku akan mengalami kenyamanan, akan mengalami kemakmuran, akan mempunyai kekayaan yang luar biasa. Tetapi tidaklah demikian. Alkitab yang kita pelajari, renungkan hari ini, mengajarkan bahwa mengikut Tuhan Yesus itu harus berani menanggung segala resiko yang terbesar, yaitu harus kehilangan nyawa pun kita harus kerjakan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Elisa sudah mengerjakan apa yang menjadi keinginan hatinya, yaitu berpamitan kepada kedua orang tuanya, maka sekarang Elisa segera akan pergi dan berangkat. Tetapi Elisa ingin mengadakan satu pesta perpisahan dengan pekerja-pekerjanya, dengan pegawai-pegawainya. Dan di situ Elisa mengambil lembu untuk disembelih dan mengadakan satu pesta, yaitu dengan diolahnya, dimasaknya lembu tersebut dengan menggunakan kayu dari bajaknya tersebut. Kayu tersebut dipakai untuk menjadi bara api memasak daripada daging lembu itu. Ini menunjukkan bahwa Elisa benar-benar mau meninggalkan seluruh harta bendanya, seluruh pekerjaannya, dan sekarang seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Setelah semua itu berlangsung, maka Elisa bersama-sama dengan Elia segera berangkat meninggalkan rumahnya, dan kini sepenuh waktu Elisa bin Shafat menjadi pelayan daripada Nabi Elia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, satu renungan yang indah buat kita, bahwa jikalau Tuhan yang memanggil kita,
Seperti halnya Elisa dipanggil Tuhan melalui Elia untuk menjadi pelayan Tuhan, maka kita pun yang ada hari ini, ketika Tuhan memanggil kita, mari kita menjawabnya dengan tepat. Kita meresponinya dengan tepat. Supaya apa yang kita kerjakan sungguh itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih melalui renungan hari ini. Tuhan mengingatkan kepada kami agar kami senantiasa mempunyai kesiapan, kesediaan untuk sewaktu-waktu Tuhan memanggil kami untuk menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu. Untuk kami dipanggil Tuhan menjadi pelayan-pelayan Tuhan di dalam gereja. Tuhan, tolonglah kami, supaya dengan pertolongan-Mu, kami boleh menjawabnya dengan tepat di hadapan Tuhan. Juga kami berterima kasih Tuhan, jikalau Tuhan telah memberikan kekuatan pada kami, untuk kami saat ini boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus, dengan segala resiko yang harus kami tanggung. Terima kasih Tuhan, berikanlah senantiasa kekuatan-Mu, supaya kami tetap dapat memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, ternyata mengikut Tuhan tidak membuat kita santai-santai menikmati hidup dan banyak uang di bank. Tapi Nabi Elia dan Elisa harus bekerja keras menjalankan panggilannya. Kita pun harus melakukan hal yang sama, tetapi ketenangan dan kebahagiaan di tengah kekacauan dunia ini akan menjadi milik umat kepunyaan Allah. Mari kita belajar firman Tuhan dari bahan selanjutnya. 1 Raja-Raja 20 ayat 1-25.